Oke, di sini gue bakal bahas tentang semua teman-teman di sini yang mungkin mau berinvestasi kripto, tapi budgetnya itu masih minim. Mungkin kalian kira, oh investasi kripto tuh butuh modal yang besar. Tapi gue awal invest atau trading kripto itu modalnya awal 2 juta ya teman-teman, di 2016. Gue pertama kali beli Bitcoin, kalian bisa lihat fotonya di sini ya. Ini gue masih di kamar kosan gue waktu itu ya. Jadi ini tahun 2016. Itu budgetnya hanya 2 juta rupiah hasil gue jualan keliling. Nah dari pengalaman gua yang ngubah dari 2 juta, ya awalnya gua tabung-tabung terus, hasil jualan segala macam, duitnya gua mainin di market, berbagai macam market ya, nggak cuma di kripto waktu itu, ya akhirnya portofolio sekarang bisa 100 miliar lebih ya, liquid. Gimana caranya gue bisa ngubah seperti itu? Dan biar teman-teman semua ini ngerti framework investasinya ya, kalian paham mindset investasinya, biar lu nggak melakukan kesalahan-kesalahan pemula yang gua alamin dulu. Lu nggak perlu jatuh di lubang yang sama yang gue pernah jatuh. Kalian mungkin di mindset kalian ini punya uang nih, misalnya 10 juta ya, gue nggak tahu kalian punya uang berapa, tapi karena video ini untuk yang budget minim, gue kasih contoh misal 10 juta. 10 juta lu mungkin pernah lihat ya di berita atau di mana tentang meme coin yang lagi marak nih ya di tahun ini. Meme coin itu lagi naik-naik semua dan lu mungkin mikir, oke gue punya uang 10 juta, gue suka nih 4 meme coin, misal gue suka WIF, gue suka Popcat, gue suka Giga, gue suka misal Doge gitu kan. Oke gue mau sebar nih 4 ini 2,5 juta masing-masing dan lihat seperti apa ke depannya. Semoga gue jadi kaya raya. Itu bukan cara untuk berinvestasi yang baik dan benar. Ini adalah sebuah dilema yang sering dialami sama investor yang budgetnya minim ya. Kalian mau cari yang namanya moonshot ya, bisa tembak ke bulan gitu atau cacing-cacing naga-naga ya. Ini bisa terjadi tapi ini tidak akan konsisten teman-teman. Ini gue kasih pil pahitnya sekarang ya. Kalian misalnya punya 10 juta ya. Tadi kalau kalian beli meme coin itu ya mungkin portofolio bisa jadi 30 atau 40 juta. Tapi teman-teman tuh biasa banyak tergoda dengan hal-hal yang lain. Yang lain nih, oh ada yang menarik nih, AI ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Yang awalnya 10 juta mau masuk 4, biasanya 10 juta ini jadi masuknya 10, 15, 20. Kebanyakan teman-teman ya. Dan apa problemnya dengan punya itu ya? Kita masuk 10 nih misalnya. 10 koin dengan modal 10 juta. 8-nya jadi 0 ya. Cuman 2 yang naik, misal 2, 3 kali. Akhirnya ntar balik 10 juta lagi atau misalnya bahkan turun ke 8 juta ya. Teman-teman mungkin nggak bisa hold karena kebanyakan yang rugi ketika naik 2 kali aja udah TP terus dia terbang ke 10 kali. Kenapa gue tahu ini? Karena gue udah pernah ngalamin ya investasi dengan modal yang kecil. Bukan diversifikasi caranya, tapi konsentrasi ke beberapa play yang sudah pasti teman-teman. Salah satu yang menurut gua nggak efisien ya di dalam kripto ya, kalau kalian sebar seperti itu adalah satu, kalau modalnya kecil ya. Ini kita nggak usah ngomongin DeFi dulu nih. Kalau DeFi kalian pasti kepotong gas fee banyak sekali. Tapi kita ngomong di exchange saja ya. Kalian pakai exchange lokal, itu biasanya ada maker dan taker ya. Maker itu lu ngisi liquidity, artinya simpelnya lu ngantri ya. Itu kan ada antrian tuh. Kalau lu limit order, itu lu ngantri ya, lu maker, market maker. Lu ngisi di situ. Itu biasa fee-nya lebih murah. Tapi balik lagi, kripto di Indonesia itu kena PPN ya teman-teman ya. Walaupun lu bukan pedagang fisik aset kripto, lu bukan yang punya exchange. Tapi dengan transaksi lu itu kena PPN lagi. Kalau yang punya exchange kayaknya banyak tuh, ada PPN, ada PPH lagi. Tapi dengan kena PPN aja, lu udah kena berapa? 0,2 ya. Ketika lu ngambil yang taker atau lu market taker gitu ya. Lu ngambil yang market buy gitu. Mau belinya langsung sekarang dapat, nggak usah ngantri. Itu lu bisa kena fee sampai 0,5 per transaksi. Jadi kalau 10 juta nih, misalnya lu beli satu koin, lu ambil market gitu, market buy. Itu uang lu bisa hilang berapa teman-teman? Ya, besar sekali, hilangnya bisa 50.000. Kalau lu sebar kayak begitu dan lu belinya kecil-kecil, ya uangnya itu kegerus sama fee. Nanti lu jual beli, ganti-ganti, gonta-ganti, gonta-ganti. Tidak efisien ya teman-teman. Diversifikasi di budget yang minim itu sangat tidak efisien. Kerugiannya apalagi nih dengan lu punya portofolio yang gue bilang kayak supermarket, over diversified. Satu, emang lu bisa ngikutin semua arah newsnya kemana? Karena market kripto itu adalah market yang sangat volatil. Beda seperti lu saham. Saham lu beli BCA, BRI, Mandiri, tidur gitu. Ya. Mungkin lu beli beberapa batu bara kayak Bukit Asam dan lain-lain, lu tidur. Tapi di kripto tuh tidak ya. Lu tinggal misalnya satu meme coin ya, besoknya bisa kan 0. Jadi lu itu nggak bisa untuk monitor 15 posisi ya. Impossible kecuali lu punya analis ya. Lu punya hedge fund ya. Itu boleh kalau profesional lu adalah full time trader kripto itu silahkan. Tapi kalau lu ibaratnya masih punya pekerjaan lain ya, lu masih kerja mungkin atau lu manajer di misalnya di hotel, nggak mungkin lu monitor 15 portofolio, nanti kerjanya setiap lu ada kerja begini, kerjaan utama lu terganggu dan nggak efisien. Gue paham banget itu dan jangan punya portofolio seperti supermarket. Monitornya susah ya, lu nggak bisa ikutin terus newsnya hari ini apa, besok apa. Nah ini tips sedikit ya, sebelum lu mulai berinvestasi ke kripto apapun ya, misalnya lu mau meme coin nih, mau WIF gitu kan. Coba tanya ke diri lu, kenapa gua mau berinvestasi di koin tersebut? Apa? Oh kata influencer ini.
Oh kata orang si ini, oh kata temen bagus, oh lihat di mana bagus, lihat di TV gitu bagus. Itu cara paling cepat untuk kalian semua jadi miskin ya teman-teman. Karena contoh gini, berita aja lu harus punya understanding, lu harus punya pemahaman terhadap berita. Beritanya bisa sama, tapi interpretasi bisa beda, ya. Karena jurnalis yang tulis belum tentu tahu apa yang dia beneran tulis di situ. Jadi berita itu orang beda-beda interpretasinya. Kalian harus tahu ya, apa yang kalian beli dan kenapa kalian beli koin tersebut. Jangan cuman karena kata temen. Karena kalau teman bilang beli, ya nanti ketika udah naik terus kalian bingung, kalian WhatsApp lagi, "Ini jual di mana, Bro?" Lu nggak ngerti. Lu nggak ngerti entry posisinya seperti apa, lu nggak ngerti close posisinya kapan. Akibatnya apa? Lu rugi sendiri. Mungkin temen lu bener bisa untung, dia mungkin jago gitu, tapi lu yang ikut-ikutan gimana? Nasib lu seperti apa? Kalau lu tidak punya keyakinan, tidak punya ilmu atas investasi lu sendiri, itu kayak beli kucing dalam karung, ya. Kena tipu itu artinya. Gua kemarin sempat ketemu salah satu orang lah ya. Dia bilang, "Oh, saya rugi di kripto." Gue tembak, "Kenapa kamu rugi di kripto?" "Saya beli render." "Kapan kamu beli render?" Gue tanya. "Oh, tahun segini, di bulan segini." Lah kan waktu itu harganya 0, berapa? Kok bisa rugi orang sampai 11 koinnya? Terus gue langsung stopin dia sebelum dia buka mulutnya, gue stop. "Oke, lu yang rugi. Kasih tahu gue circulating supply-nya render berapa?" Tidak tahu." "Investornya render siapa?" Tidak tahu." "Ya lu pasti rugi. Karena lu tidak tahu apa yang lu beli ya." Jadi teman-teman coba kalian review portofolio kalian. Gue tanya kalian sederhana deh. Investornya siapa di belakangnya? Timnya siapa? Sebutin gua nama timnya. Nggak usah timnya, foundernya siapa. Kalau lu nggak bakal bisa keluar tuh dari mulut lu. Lu nggak ngerti apa yang lu beli ya teman-teman. Oke, kalau misal gini, lu mau beli sebuah token dan lu cuma berharap, oke karena gue mau beli ini karena ini keren dan ini mau naik. Itu bukanlah tesis investasi. Ya. Gua itu ketika gua beli sesuatu di family office fund gua di Norwell Capital, kita itu melakukan due diligence yang luar biasa dalam. Kita analisa bener-bener, ini foundernya siapa sih? Project ini utilitasnya apa? Kalau kalian nggak tahu semua itu, problem nanti ya. Nggak tahu kapan beli, kapan jual. Tokennya bisa sama loh yang gue beli ya. Gue beli render, gue untung berkali-kali lipat. Ada yang rugi tapi di render. Kenapa? Dia nggak tahu apa yang dia beli. Nah, kalian harus bisa bedain, kalau kalian beli token cuman karena kalian percaya itu akan naik, itu adalah aktivitas spekulasi ya teman-teman, bukan investasi. Bedakan antara spekulasi dan investasi nih. Lu itu belum tahu ya, karena masih pemula biasanya nggak tahu toleransi resiko seperti apa, oke? Punya 10 juta, cuman 10 juta uangnya, berharap ini bisa jadi miliaran gitu kan. Kalian berharap nih dengan beli meme coin jadi miliaran, tapi lu turun 30% aja sudah tidak mau. Itu seperti apa konsepnya? Gua nggak paham gitu. Jangan cuman lu mau beli, lu nggak siap untuk rugi. Ini kan marketnya volatil ya. Masa lu mau naik 3 kali lipat tapi lu nggak mau rugi 30%, itu tidak adil ya. Dunia tuh tidak bekerja begitu caranya. Kalau segampang itu investasi, sudah tidak ada orang yang kerja di pabrik ya. Semua orang pasti asik investasi sendiri. Ini fakta di dunia kripto yang sulit untuk kalian semua telan ya. Altcoin itu lawan Bitcoin itu biasanya hampir 99,9% kalah semua. Yang ada di tahun 2016 top 10-nya itu hilang semua ya di tahun 2020. Di 2020 nanti 2025, 2026 top 10-nya akan berganti lagi. Dan di 2030 gua nggak usah ada bola peramal untuk tahu gitu. Karena gua udah 3 cycle, 4 cycle ngalamin ini. Kalau lu belum fasih dalam analisa, ya lu punya pekerjaan lain, simple aja. Kita main indexing ya. Bitcoin 80% ya, mungkin Ethereum 20% cukup gitu. Atau mungkin Bitcoin oke kita turunin deh 70%, Ethereum 20%, 10%-nya oke gue ada conviction nih di Solana yang lebih kecil cap-nya dibandingin 2 tadi, oke gue selipin Solana, oke gue selipin yang lain. Pelajari kecil, 1%, 1%, 1%. Pelajari dulu ya, pahami rasanya kalau turun apa. Kenapa gue ajarin dengan Bitcoin? Karena kalian bisa yakin ini adalah properti digital. Ketika dia turun dalam 50% lu nggak jual. Karena banyak ya altcoin tuh sebelum dia naiknya 100 kali, dia turun dulu 80%. Gitu. Dan lu nggak bisa tahan di sini, ya lu nangis, lu kencing di celana, dan itu nggak akan bawa lu kemana-mana gitu. Sedangkan Bitcoin dia turun 50% ya, lu semua jual kapitulasi kayak di 18.000 ya. Gue udah bilang ya, gue bilang di Instagram story gue akan beli setiap 100 turun ticknya gue akan beli 1 Bitcoin. Gue beli terus, orang nggak percaya gue waktu itu, jualin semua ke gue. Begitu naik ya gue kaya raya gitu. Karena gue punya kemampuan untuk hold gitu investasi gue. Karena gue punya spektrum investasi itu 4 tahun. Investasi itu bukan cuma 1-2 bulan teman-teman ya. Tahunan. 1 cycle at least. 4 tahun lo hold. Nah ini gue kasih beberapa tips ya. Biar lu bisa analisa ya. At least apa yang kita lakukan ya di family office fund gue. Pertama adalah analisa secara fundamental ya. Di luar ada technical dan segala macam. Technical tuh biasa kita untuk entry. Tapi paling core-nya adalah fundamental dari projectnya sendiri ya. Pertama, misalnya mau investasi Bitcoin pun harus tahu kalau ditanya Bitcoin itu apa. Ya supply-nya berapa, kalian harus tahu semua secara detail.
White paper-nya itu kalian harus tahu di luar kepala ya, Ethereum. Baca dulu white paper yang ditulis Vitalik ya. Nggak ngerti, baca ulang ya. Cari gitu, ini apa sih maksudnya? Teknologinya tuh apa ya? Seperti apa cara kerjanya? Utilitasnya tuh apa? Fungsinya apa? Kegunaannya apa? Project dengan tim yang lebih solid, yang lebih kuat dibanding project yang timnya asal-asalan, yang udah punya track record untuk ngerakpol orang, ini pasti lebih solid ya. Bisa lebih long term project yang memang timnya itu bagus. Jangan timnya itu berubah-berubah strategi ya, di tengah-tengah dia dia misalnya bikin layer 2, dia mau goreng-goreng TVL nih ya. Ketika nanti ke depannya itu dia bilang, "Oh ini strateginya bukan main TVL nih, main yang lain," gini-gini. Itu busuk biasanya ya, berubah-berubah. Owner-nya punya pandangan berubah-berubah. Kenapa gue paling suka Bitcoin? Karena itu kayak batu gitu, nggak pernah berubah, nggak bisa berubah. Itu gue kayak beli ibaratnya tanah gitu ya, beli tanah gitu di Menteng. Itu nggak bakal berubah gitu, kecuali Jakarta banjir. Kedua, kalian harus bisa nganalisa yang namanya sentimen di pasar ya. Lu bisa lihat dari sekitar komunitas tuh ngomongin tentang token ini apa ya. Bukan warung kopi tempat lu nongkrong itu nggak ada isinya komunitasnya. Bukan di komunitas lokal, tapi komunitas yang benar-benar peduli akan projectnya. Komunitas seperti apa? Ya komunitas para investornya gitu. Ketemulah dengan visi, dengan para investor duduk bareng ya, kalau lu bisa duduk bareng gitu kan. Tapi itu skill yang kalau gue jelaskan di sini, ya panjang gitu ya, mungkin perlu video-video selanjutnya. Lu ngobrol gitu, oke lu investor series A-nya, lu series B-nya. Lu valuasi berapa, lu invest valuasi berapa. Kenapa lu invest? Share tesisnya, ya. Tahu sentimen di pasar tuh seperti apa. Yang pegang-pegang barang vestingnya tuh mikirnya apa. Jangan lu pikir publik mikir apa, ya. Lu pikir, oh Twitter mikir ini tuh itu ibarat ya. Lu mau berak nih, tainya udah keluar itu di situ tainya. Real conversation terjadi di ruangan-ruangan seperti ini, ya. Oke ini ada project ini, kita akan mau kerjasama dengan bank ini. Udah diomongin duluan baru dipublish, ya. Publish itu beraknya gitu. Itu orang-orang yang cuci piring. Kita pesta nih ya kan. Party, buka botol kan di rumah. Udah malam nih, jam 3 pagi udah subuh gitu, selesai. Nah, lu pada baru datang tuh. Set udah lampunya tuh udah nyala, teman-teman. Udah paling atas tuh. Jadi marketnya udah party, udah paling atas, lampunya udah nyala. Lu dateng kan bingung nggak ada orang terus lu cuci piring, jangan begitu ya. Terus lu cuman dibuangin barangnya. Jangan cuman makanin dari beraknya orang. Ini gue ngomong frontal begini karena ini cara market kerja. Market tuh nggak gampang ya. Jadi pikir kalau lu masuk ke market kripto jadi kaya itu goblok ya. Bisa tapi nggak gampang. Ya lu kalau pikir itu gampang, nggak ada orang susah itu teman-teman. Sulit sekali market ini. Gue mungkin ngomong beberapa ini nggak ada yang nggak paham apa itu TVL, apa itu vesting. Ya lu mending gak usah di market gitu teman-teman. Pelajari lagi ulang. Ketiga, kalian coba cek tokenomics-nya. Ini yang banyak keliru nih ya. Ini di banyak ajaran-ajaran sesat tentang ini. Kripto itu mirip sekali seperti saham ya. Makanya orang-orang dari traditional finance ketika main ke kripto itu kayak ngambilin permen dari anak kecil. Karena konsepnya sama ya. Gimana cara saham itu bisa digoreng sama ownernya? Ownernya harus punya paling banyak. Ketika token ini banyak dipunyai oleh ownernya, dia bisa mainin harganya ke arah yang dia mau. Dan free float publiknya kecil. Nah, makanya orang-orang bilang, token dengan the worst tokenomics itu biasa perform paling baik. BNB itu hampir semua dipegang sama CZ. Harganya makanya stabil. Gue beli dari 23 sekarang udah 500. Kenapa? Karena dia dipegang sama CZ. Tapi kan yang keluar udah segini bang. Karena itu yang lo tahu. Ya. Data publik sama. Saham IPO harus 20% kok keluar. Kenapa ada yang barangnya tipis? Free floatnya kecil. Karena dimakanin sama friends and family ownernya. Tapi kan itu kan bukan wallet dia bang, bener. Gue kalau daftar sekuritas pakai KTP supir gimana? Apakah gue nggak bisa begitu di kripto? Lebih bisa lagi teman-teman ya. Jadi 60% keluar, lu harus make sure ini siapa yang pegang barangnya. Lu tracking walletnya. PR-nya banyak teman-teman kalau lu mau invest di kripto. Itu nggak cuma lu kedip terus lihat ada koin gambar kucing lu beli. Keempat, lu harus bisa analisa security dari project ya. Siapa sih yang ngaudit smart contract-nya? Legit nggak nih yang ngaudit? Firm yang ngauditnya legit ya? Kenapa? Karena ntar lu lagi bridging protokol kena hack di bridge-nya, uang lu hilang. Atau nggak usah lu cuma beli tokennya, tapi ada yang di hack di bridge-nya, beritanya keluar, lu hilang uangnya. Kan di hack sama Lazarus Group terus lu hilang gitu uang. Hati-hati, perhatikan security dari tokennya seperti apa. Biasanya nih blockchain-blockchain yang dia pamerin terlalu terdesentralisasi ya. Dia bilang oke ini desentralisasi, oke. Blockchain-nya TPS-nya paling cepat, itu biasa sering kena hack. Karena kalau misal dia security-nya tajam, ya security-nya oke banget, terus dia bilang TPS-nya cepat, itu biasa sentralisasi. Ya. Makanya Edward Snowden bilang Solana itu even sentralisasi. Kenapa? Karena dia aman dan blockchain-nya cepat. Makanya bisa mati. Lu jangan cuman percaya apa yang keluar dari mulut semua orang. Cross check gitu teman-teman. Cross check apakah benar atau tidak.
Tanya kenapa lu beli project, tanya terus, "Kenapa beli ini?" "Oh karena ini." Tanya lagi, "Kenapa lagi beli ini?" "Karena ini." Kelima, lu harus cek network effect dari project-nya. Ini kan Metcalfe's Law ya. Sebuah network itu akan makin berguna ketika makin banyak yang pakai. Seperti internet, seperti Instagram, itu network effect. Ada yang suka posting, ada yang suka lihat. Ketika ada yang running node dan running node lagi, ada yang pakai, ini akan jadi sangat kuat network effect-nya. Makanya dia di rumusnya ada pangkat di atasnya, ya. Ini yang terjadi dengan Bitcoin dan Ethereum. Makanya lu harus ada at least salah satu dari dua ini di portofolio. Karena menurut gue belum ada yang achieve network effect sebesar Bitcoin dan juga Ethereum sampai sekarang. Itu yang benar-benar terdesentralisasi, terbukti, ya walaupun nggak cepat-cepat amat tapi paling aman. Keenam, lu harus bisa analisa kompetitor. Oke, misalnya ini layer 2. Oke, kompetitornya siapa aja nih yang bikin di sini? Siapa aja yang punya tim lebih kuat, foundernya lebih kuat, lebih legit project-nya, dan use case-nya lebih bagus dibanding yang lain. Apakah mungkin project yang gue investasikan ini dikejar sama yang lain? Apakah mungkin project AI gue ini akan dikejar sama yang lain? Itu pertanyaan harus tanya, ya. Karena layaknya semua di dunia ini, pasti ketika ada uang, ada yang mau coba bikin baru. Jadi lu kalau bisa gabungin semua analisa yang baru gue kasih tahu lu ini, ya ini baru sedikit, ada banyak caranya, ada 20, 30, ada 100 lebih ya. Ini gue cuma sharing 6 biar videonya lebih cepat gitu. Tapi you get my point gitu. Itu nggak gampang untuk lu bisa analisa sebuah project. Makanya gue bilang kalau lu belum ngerti semuanya, mulai dari Bitcoin dulu ya, pelan-pelan transfer, coba masukin ke wallet, ya bikin coba multisig, buka multisig ya, jangan lu multisig pakai 2 key 24 seed phrase hilang. Ya lu pelajarin gitu. Teknologi itu seperti apa? UTXO management seperti apa? Apa itu UTXO management Bitcoin, Bang? Belajar lagi. Makanya ya. Kripto tuh luas, ilmunya banyak ya. Gue udah bilang ini bukan cara cepat untuk bikin uang, tapi lu mau bikin uang, lu tinggal buka aja Crypto Billionaire List. Nah, keluarkan di Google tuh, cari. Ya, banyak sekali yang kaya dari sini. Tapi gak gampang sama seperti kayak siapa yang kaya dari manufaktur banyak, tapi gak gampang ya. Gue kasih tahu di masa depan tuh cuma akan ada dua ya. Digital money sama digital intelligence ya. Kripto itu adalah uang digital dan kepintaran digital adalah AI. Cuma akan ada dua industri yang berkuasa. Kripto dan juga AI. Lu tinggal pilih salah satu mau yang mana gitu. Lu harus belajar sekarang. Kalau lu nggak mau ketinggalan kesempatan dalam sekali satu generasi ya. Ini seperti minyak zaman Rockefeller ketemu. Lu nggak mau bikin refinery nomor 1 ya lu nggak jadi Rockefeller. Orang bilang, tapi kan ini nanti ketinggalan nggak kalau gue begini ya. Banyak yang nanya, apakah sekarang sudah telat beli Bitcoin? Apakah 900 juta kemahalan? Apakah M kemahalan? 1,5 M kemahalan? Gini simple ya. Lu beli rumah di Menteng ya. Lu beli rumah di Menteng. 1960 apakah kemahalan? 1970 apakah kemahalan? 2000 apakah kemahalan? 2010 apakah kemahalan? Makin mahal terus artinya rumah di Menteng. Paham? Ya, Bitcoin itu sama. Itu akan makin mahal terus. Kenapa? Karena supply-nya limited. Banyak orang kaya pengen rumah di Menteng. Sederhana. Ya. Banyak orang kaya mau rumah di Pondok Indah. Ketika lu beli rumah di Pondok Indah Golf, itu makin mahal terus harganya. Simple, supply and demand. Ya teman-teman. Ketika lu mau cari rumah di Miami Beach, itu mahal sekali. Lu mau cari apartemen di tengah-tengah Tokyo, ya mahal sekali. Itulah Bitcoin. Gitu. Scarce dia, limited supply-nya. Hidup itu bukan cuma seberapa keras lu bisa mukul. Ya. Tapi seberapa keras lu bisa dipukul. Kalau lu di sini ya bilang, oke, gue mau berinvestasi kripto nih karena nonton video ini gue mau belajar, oke. Gue punya uang nih 10 juta, oke. Gue mau investasi pelan-pelan. Turun 30 lu kencing di celana di sana ya. Gimana? Gue tanya sekarang. Gimana lu mau jadi investor yang jago? Kalau lu turun 30 aja kencing di celana. Itu uang lu 3 juta hilang. Gue ketika turun portofolio 20%, 200 miliar tuh floating loss. Ya udah gitu. Top up lagi. Jadi jangan ngerasa kayak hidup lu hancur karena minus 20%, 30% dari modal 10 juta lu. Lu hilang makan siang masa nangis? Gitu. Jangan ya teman-teman ya. Mending lu nggak usah di sini asetnya. Lu taruh uangnya deposito aja aman, time deposit 3 bulan 6 bulan. Jadi jangan ngejar 1000 kali, jangan berharap kaya dari kripto kalau lu nggak mau rugi ya. Rugi dikit udah kencing di celana.